yang betul-betul mengikuti ajaran Yesus Kristus adalah kami berdua ini nih, ya, dan seluruh kaum muslimin sedunia. Karena Yesus berpuasa, kami puasa, Yesus sujud, kami sujud, Yesus sunat, kami sunat. Yesus cerita di sini Yesus dikafanin. Kita dikafanin. Yesus menengadahkan tangan. Dalam berdoa kami menengadahkan tangan dalam Yesus berdoa. Sholat subuh. Yesus sholat. Iya. Sholat subuh. Betul. Sholatnya sebelum matahari terbit. Betul. Jadi artinya yang mengikuti Yesus ini sebenarnya Muslim apa Kristen? Nah, Kristen yang diikuti kan apa? Mereka percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib karena manusia itu sudah punya dosa waris. Sedangkan Yesus sendiri nggak pernah ngajarin dosa waris. Yang ngajarin dosa waris adalah Paulus. Nah, beginilah kelakuan para ustadz. Mereka sok-sok tahu dan mereka merasa lebih tahu mengajarkan ajaran Alkitab. Sehingga mereka sangat rajin mengajarkan ajaran Alkitab. Tapi ajaran mereka tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ajaran mereka bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Bagaimana sesungguhnya ajaran Alkitab? Mari kita pelajari sebagai berikut. Apa maksud Yesus datang ke dunia ini? Alkitab menjawab. Markus 10 ayat 45. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang." Apa maksud Yesus mengatakan dia memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang? Alkitab menjawab. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi artinya ialah Yesus datang ke dunia ini menyerahkan nyawanya untuk menghapus dosa dunia. Kenapa Yesus harus menyerahkan nyawanya? Alkitab menjawab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan dosa rupanya? Sehingga Yesus harus menyerahkan nyawanya untuk menghapus dosa. Alkitab menjawab. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Apa dosa itu rupanya? Alkitab menjawab. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Apa isi hukum Allah itu rupanya? Alkitab menjawab. 10 perintah Tuhan dalam 2 loh batu. 1. Jangan ada Allah lain. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta. 10. Jangan mengingini milik kepunyaan sesamamu manusia. Ternyata satu pun dari 10 hukum Tuhan ini tidak ada yang mengharuskan saya puasa, tidak ada yang mengharuskan saya sujud, mengharuskan saya sunat, mengharuskan menengadah tangan ke langit, mengharuskan sholat, tidak ada. Artinya Yesus tidak mengajarkan saya harus puasa, mengajarkan saya harus sunat, mengajarkan saya harus dikain kapanin. Karena walaupun saya tidak dikain kapanin, ya tidak dosa. Justru Ustadz Dunditan dan seluruh umat Islam lah yang akan masuk neraka menurut Alkitab ini. Karena Alkitab berkata, Yakobus 2 ayat 10. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, Ustadz Dunditan dan seluruh umat Islam di dunia ini mengabaikan salah satu dari 10 hukum Allah, yaitu hukum Allah yang keempat, yang tercatat di Alkitab, yang berbunyi, Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan tercatat di Alkitab, Yesus pun tetap mengingat dan menguduskan hari Sabat. Lukas 4 ayat 1. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan.
Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Artinya, Ustadz Donditan dan seluruh umat Islam di dunia ini betul-betul tidak mengikuti ajaran Yesus. Jadi, Alkitab mengajarkan bahwa melanggar salah satu saja dari 10 hukum Allah itu sama dengan melanggar seluruhnya. Melanggar hukum Allah adalah dosa. Akibat dosa adalah kematian kekal. Apa maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia ini? Alkitab menjawab. Markus 10 ayat 45. Yesus berkata, "Aku datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang." Arti Yesus menjadi tebusan di sini adalah Yesus mati untuk menggantikan manusia yang seharusnya mati akibat dosa itu. Contohnya, Quran surat 37 As-Safaat. Maka, tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi dalam cerita ini, Ismail lah yang seharusnya disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Ternyata tidak jadi karena ditebus oleh seekor binatang sembelihan. Sehingga binatang itulah yang mati disembelih oleh Ibrahim. Seperti itulah Yesus datang ke dunia ini sebagai tebusan, mati, menggantikan manusia yang seharusnya mati akibat dosa itu. Kenapa Yesus menjadi tebusan bagi seluruh manusia? Alkitab menjawab, Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ternyata, dosalah yang menjadi biang kerok di dunia ini. Karena akibat dosa itu, manusia mengalami susah, manusia menderita sakit, dan mati kekal selama-lamanya. Allah menciptakan manusia, Allah menjadikan manusia dalam keadaan sungguh amat baik. Alkitab berkata, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya, manusia Allah jadikan. Manusia Tuhan ciptakan. Bukan untuk mengalami susah, bukan untuk menderita sakit, dan bukan untuk mati kekal selama-lamanya. Tapi untuk hidup bahagia, hidup senang, cukup segala-galanya, dan tidak akan mengalami kematian. Tetapi karena dosa, manusia harus mati. Allah mengasihi manusia, Allah menyayangi manusia, maka Yesus diutus ke dunia untuk membuang dosa manusia. Yesus diutus untuk mati menggantikan manusia yang harusnya mati akibat dosa itu. Dan tidak ada tercatat sedikit pun di dalam Alkitab bahwa Paulus mengajarkan dosa waris. Itulah ajaran Alkitab yang sebenarnya. Terima kasih.